Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Mam Yuli. Kita mau memuji Tuhan. Mam Yuli undang semuanya bangkit berdiri karena kita akan bernyanyi lagu Aku Pahlawan Kecil. Semuanya jalan di tempat. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Shalom, jumpa lagi sama Mam Lia. Gak bosen ya? Oke, Mam Lia mau lanjutin firman yang kemarin tentang bala tentara Allah. Hari ini kita mau cerita tentang kelengkapan senjata Allah. Ternyata tentara itu punya selengkap senjata Allah, bener gak? Yes, kita punya dan dikasihkan gratis sama Tuhan. Tapi supaya itu terpakai selalu, kita harus mengaktifkannya setiap hari, setiap saat. Buat apa yang selengkap senjata Allah? Tahu gak anak-anak, di Alkitab berkata bahwa musuh kita bukan mama, bukan papa, bukan kakak, bukan adik, bukan juga ibu guru, bukan tetangga. Tapi musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Musuh kita tuh ada roh males, ada roh marah, sombong, sakit penyakit, banyak lainnya. Musuh kita bukan ratusan tapi ribuan. Nah hari-hari ini ya, apalagi kita lagi banyak yang di rumah gak boleh keluar karena ada virus. Nah itu virus itu salah satu musuh kita. Oleh karena itu anak-anak, kita perlu memakai selengkap senjata Allah. Apa ya selengkap senjata Allah? Siapa yang mau tahu? Yes, Mam percaya pasti kalian mau tahu. Ada di ayat di Efesus. Kita mau buka Efesus ya, Efesus 6 ayat 13. Berkata begini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita tahu hari-hari ini di Alkitab juga berkata hari-hari ini jahat. Kenapa? Ya tadi banyak musuh-musuh yang mesti kita kalahkan tanpa kita sadari. Mungkin kita nggak lihat, tapi di sekeliling kita ada banyak musuh-musuh. Nah, apa aja ya? Yang pertama, jadi di ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Wow, kita lihat ya di sini gambar ini ada ikat pinggang kebenaran. Apa ikat pinggang kebenaran? Firman Tuhan, Tuhan itu adalah kebenaran. Kita hari-hari harus pakai kebenaran. Kebenaran buat apa? Bukan kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran akan Tuhan. Nah, kebenaran Tuhan itu memang mungkin tidak enak, tapi biar hari-hari ini kita minta Tuhan tolong aku. Kalau aku ditegur misalnya salah, tapi untuk melakukan kebenaran, biar hari ini hatiku tetap rela untuk dididik dan diajar. Ya, jadi anak-anak kita mau bilang, yuk kita bilang, dalam nama Yesus aku aktifkan ikat pinggang kebenaran. Ya, ingat ya, ikat pinggang itu harus ketat, bener gak? Kalau misalnya terbuka, kendor gak celananya, kedodoran gak? Iya, makanya kita butuh ikat pinggang. Saran yang kedua, berbaju zirahkan keadilan. Lihat di gambar ini, baju zirah keadilan. Kalau zaman dulu tentara-tentara Romawi itu dia baju zirahnya tuh kayak pakai besi. Nah, kita mau mengatakan bahwa kita nggak mungkin dong pakai baju besi itu. Ingat waktu Daud aja pakai baju zirah aja dia kebesaran. Tapi hari ini kita pakai di dalam secara roh bahwa kita pakai baju keadilan. Nah, anak-anak ingat cerita tentang Raja Salomo nggak? Dia tuh bisa menentukan keputusan yang adil buat kedua ibu, bener ya? Nah hari-hari ini kita butuh Tuhan berikan aku keadilan. Bukan kali belum tentu yang menurut kita adil,
tapi menurut Tuhan tuh adil. Enggak. Jadi anak-anak hari-hari ini kalau misalnya kita ditegur oleh mama, ditegur oleh misalnya bu guru untuk misalnya ngalah, lakukan ya. Jadi kita mau minta keadilan yang dari Tuhan. Nah, kalau udah pakai baju berarti kita udah gak kedinginan, gak ada bisa senjata musuh yang bisa mengenai kita. Sekarang yang ketiga. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Seperti ini nih, gambar kasut. Kasut itu apa sih? Zaman dulu kasutnya belum kayak begini. Belum pakai ada sepatu olahraga, tapi kayak bertali-tali. Bayangin perang, jalannya berbatu-batuan, tapi mereka harus lari. Nah, kenapa kita pakai kasut kerelaan? Hari ini anak-anak, kita ini adalah murid Kristus. Jadi mau dari kecil, mau udah besar, mau udah bapak-bapak atau kayak kakek nenek-nenek, kita harus punya kerelaan memberitakan Injil. Gimana caranya, Mam? Aku keluar aja nggak bisa. Anak-anak tapi kan suka memegang handphone ya. Yes, nanti kalau kalian ketemu sama menghubungi saudara atau kalian misalnya ketemu sama siapapun, kalian berbuat seperti yang Tuhan mau. Mungkin tidak suka berantem, selalu tersenyum, selalu beritakan Injil. Nah, itu kita harus punya kasut kerelaan memberitakan Injil. Mungkin sama Mbak juga tidak nyuruh-nyuruh, tapi malah lakukan sendiri supaya kita bisa memberitakan nama Tuhan lewat perbuatan kita. Wah, siapa yang mau pakai kasut kerelaan? Coba kita pegang kakinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami punya kasut kerelaan memberitakan Injil. Tidak ada lagi takut-takut terhadap kami punya keberanian. Oke, terus selanjutnya ada lagi. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai imam. Hush, perisai iman. Wah, keren banget. Perisainya ternyata artinya tentang iman. Wah, anak-anak tahu nggak di Alkitab bilang apa? Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Keren banget, bayangin. Mam tuh pernah lihat biji sesawi itu ternyata kecil banget. Dia tuh lebih kecil daripada beras. Waduh, kecil banget. Bayangin iman sebesar itu bisa memindahkan gunung. Hari-hari ini anak-anak, walau dibilang ada sakit ini, ada apa, tapi kita mau berdoa dan berkata dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini kami perkatakan semua sakit sudah dibuang ke jurang maut. Yes, jadi jangan takut lagi. Kita tetap berjaga-jaga untuk melakukan semua prosedural. Tapi jangan takut. Oke anak-anak, kalau misalnya ada yang sakit misalnya, anak-anak langsung doain dalam nama Yesus sembuh. Seperti itu. Wah, keren ya. Jadi kita harus punya perisai iman. Wah, keren banget. Oke, selanjutnya. Lalu ada terimalah ketopong keselamatan. Apa sih ketopong? Ingat gak zaman dulu kalau tentara itu mereka pakai ketopong itu kayak helm. Nah, kalau helm kan helm motor itu kan suka ada tutupnya. Tapi kalau helm yang zaman dulu itu berat banget dari besi. Untuk apa? Melindungi kepala. Karena zaman dulu tuh ada meriam mungkin, ada panah. Jadi untuk melindungi kepala. Nah, melindungi kepala. Apa yang ada di kepala kita? Itu pikiran. Mungkin seringkali kita berpikir, aduh aku tidak disayang mama, tidak disayang papa, aku diomelin terus. Itu pikiran yang salah. Karena kita harus mencintai didikan. Mungkin tahu nggak anak-anak? Dididik itu, ditegur itu ternyata arti sebuah kata sayang. Jadi hari ini anak-anak kita mau apa? Pikirannya dikuasai Tuhan. Pikirkan yang baik, pakai ketopong keselamatan. Pikirkan, Tuhan tolong aku. Kalau aku supaya tidak ada pikiran yang aneh-aneh, biar Tuhan pegang kendali. Oke, yang terakhir. Terimalah, yang terakhir, dalam segala doa dan permohonan berdoalah. Oke. Yang terakhir ada pedang roh ternyata. Kalau udah pedang keren banget seperti gambarnya di sebelah sini nih. Pedangnya, wah keren banget. Pedangnya itu tahu nggak apa artinya? Pedang itu firman Tuhan. Kenapa harus makanya setiap hari baca firman Tuhan? Kalau anak-anak baca firman Tuhan, semakin hari pedangnya semakin tajam. Semakin hari semakin besar.
malaikatnya juga semakin banyak sekali dan semakin besar. Oleh karena itu, Mam, kalau misalnya aku anak TK belum bisa baca gimana? Minta mama papa atau minta kakak atau minta mbak bacain firman Tuhan. Atau sekarang udah keren banget dengan handphone juga bisa dengerin Alkitab. Bener gak? Yes, karena kita harus mendengar firman Tuhan dan memperkatakannya. Supaya apa? Kalau ada iblis yang mencoba misal sakit penyakit, atau misalnya roh yang membuat kita marah, atau yang membuat mungkin mama papa jadi gak punya uang, kita mau kalahkan pakai pedang roh, yaitu firman Tuhan. Karena iblis itu hanya bisa kalah dengan firman Tuhan. Wow, keren ya. Jadi keren ya. Ada banyak banget selengkap senjata Allah. Bener gak? Ada ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, ada ketopong keselamatan, ada kasut kerelaan, ada perisai iman, ada pedang roh. Semuanya kita aktifkan setiap saat ya anak-anak, setiap hari. Hari-hari ini sungguh jahat. Jadi anak-anak mungkin kita nggak kelihatan pakai semuanya. Tetapi di depan mata musuh-musuh kita, di depan Tuhan Yesus, di depan para malaikat, kita sedang memakai selengkap senjata Allah. Jadi misalnya tiba-tiba kalau ada virus yang datang atau ada sesuatu hal yang tidak baik yang datang, langsung mundur semuanya. Kenapa? Karena kita udah ready pakai selengkap senjata Allah. Makanya kalau seorang tentara, walaupun dia tidur, walaupun dia lagi ke kamar mandi, dia tetap berpakaian lengkap. Supaya kalau ada musuh datang, dia ambil senjatanya, langsung dikalahin si musuhnya. Oke? Sekarang kita angkat tangan semuanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa biar kami selalu memakai selengkap senjata Allah dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus dibangkitkan para tentara Allah buat seluruh anak-anak Mahanaim. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang lemah, tidak ada yang sakit. Semua keluarganya dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami jadi orang-orang, jadi anak-anak yang suka firman Tuhan. Setiap hari kami mau belajar membaca firman Tuhan dan menyukakan hatimu. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin.